Jadi kita di paruh kedua ya. Di paruh kedua kuliah kita ini kita membahas lebih banyak ke K sampel ya, uji untuk kasus sampel sebanyak K, lebih dari 2 kan ya. 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kita kalau saudara ingat kita udah mempelajari untuk sampai 2 sampel. Di situ kategorinya pasti ada sampelnya itu related sample atau independent sample gitu. Nah, K sampel juga begitu ya. Kita punya, kalau kasusnya adalah seperti biasa ujinya pasti uji proporsi atau uji nilai tengah ya. Ya kan, uji membandingkan rata-rata atau median atau nilai tengah ya. Tapi kita punya jenis sampelnya itu bisa sampel yang related ya, di sini related sample, ada yang independent ya kan. Nah, beberapa uji, nah ini nanti ini uji, kita punya 2 ya topik besar di sini, uji proporsi atau kesamaan nilai tengah ya, tapi juga ada nanti ada uji tentang asosiasi ya. Di uji asosiasi di sini ada contingency coefficient, ada Spearman rank correlation dan seterusnya ya. Tergantung datanya nominal atau datanya ordinal. Minimal ordinal gitu ya, untuk interval ya akhirnya dibuat ranking juga ya kalau kita hitung dengan non parametrik ya. Nah, kembali ke uji kesamaan proporsi ataupun kesamaan rata-rata nilai tengah ya. Kita punya, kalau related sample kita punya Cochrane Q test ya. Uji Q Cochrane ya. Nah, ini kalau datanya itu nominal ya kan. Kalau datanya nominal. Jadi di situ kita punya statistik key gitu ya, nanti dibandingkan dengan chi-square ya. Kemudian ada uji Friedman two-way analysis of variance ya kan, itu untuk kalau skalanya ordinal ya, kalau skalanya udah meningkat paling tidak ordinal lah gitu ya. Dan dia related ya, related itu artinya dia jadi kayak menguji sampelnya itu berhubungan antara, jadi kalau menguji treatment itu diberikan pada sampel, jadi uji treatment 1, treatment 2, treatment 3 misalnya, itu diamati untuk sampel yang sama ya. Kemudian ada independent samples, kita punya uji untuk kalau datanya nominal, itu uji chi-square ya. Chi-square ini sebenarnya menguji kalau dia kategorinya itu kategori, jadi bisa bentuk tabel kontingensi 2 arah ya. Itu akhirnya walaupun kita ngetes sebenarnya kesamaan frekuensi atau kesamaan proporsi, tapi sebenarnya berimplikasi bahwa kalau dia itu sama, frekuensinya sama, berarti independen kan gitu. Nggak ada hubungan antara satu faktor dengan faktor lain ya. Dengan kan nanti dibuat dari 2 tabel silang ya, cross tab ya, cross tabulasi. Tidak ada hubungan antara faktor baris dengan faktor kolom. Kalau dia proporsinya tidak sama, itu ada hubungan antara antara faktor baris dengan faktor kolom gitu ya. Itu chi-square test ya. Kemudian ada kalau skalanya ordinal, kita punya beberapa uji di situ. Ini independent samples, ada extension dari median test ya. Kemudian kita punya Kruskal-Wallis one way. Jadi Kruskal-Wallis itu sebenarnya mirip dengan one way ANOVA kalau di parametrik ya. Sementara Friedman itu mirip dengan two way ANOVA. Kalau di eksperimen desain, Kruskal-Wallis itu rancangan acak ya, rancangan acak lengkap ya, RAL ya, RAL, completely randomized design ya, completely randomized design. Sementara Friedman itu block design ya, randomized block design ya. Jadi ada faktor situ banyak two way itu ada treatment, ada block gitu kan. Kalau di parametriknya ya. Nah, itu kira-kira ya yang
materi-materi pokok. Nah, teknis pengujiannya tentu Anda sudah pelajari ya selama ini. Kemudian uji asosiasinya nanti juga tergantung skala ya. Nanti di soal-soal kita yang berikan ini paling tidak nanti pasti sudah mencakup materi-materi ya. Baik, saya kira itu. Sekarang kita akan masuk ya membahas soal ya yang kita berikan. Yang pertama ya kita akan bahas soal nomor 1, yaitu tentang teori tentang pengujian K-sampel. Kita share nanti ya, ini ya, sudah kelihatan ya. Oke, jadi ini teori ya, teori. Jadi kalau Anda, ini paham ya maksudnya, kalau Anda mau membandingkan 4 nilai tengah ya, pengujian nilai tengah untuk 4 populasi dengan mengambil 4 sampel independen, ini independen ya. Nah, mengapa tidak logis dan tidak sesuai jika kita tetap menggunakan hipotesis pengujian 2 sampel dengan menguji secara parsial setiap pasangan. Jadi kalau 4 sampel Anda melakukan perbandingan tuh hipotesis 0 bentar ya, ini pensnya belum hidup nih. Jadi hipotesis 0 μ1 sama dengan μ2, μ1 sama dengan 3, melakukan perbandingan beberapa pasangan kan sebenarnya gitu ya. Nah, ini coba kita minta dari yang sudah mengerjakan ya. Saya minta Anda jawab soal ini, Anda bahas di kelas ini untuk kalau nanti terjadi kekeliruan atau kurang tepat ya kita betulkan ya. Nggak usah takut ya. Itu biasa, namanya belajar ya. Daripada nanti wasudian malah keliru ya. Oke. Dan kita minta Eliana Putri ya, menyampaikan jawabannya. Eliana ada? Ada, Pak. Masih di off kameranya Eliana. Coba Eliana kameranya bisa di on nggak? Oh, maaf Pak. Agak jelek. Ya. Kenapa? Kecil suaranya Eliana. Mana Eliana? Nah, kecil suaranya ya Eliana. Bisa dimaksimalkan ya. Atau kalau memang mengganggu videonya di off nggak apa-apa deh. Kalau misalnya itu mengganggu. Coba di suaranya mana Eliana? Halo. Suaranya belum kedengeran Eliana. Yang lain gimana? Udah kedengeran suara Eliana? Nah, coba Eliana tuh suaranya Albert kenceng tuh. Oh, mikrofonnya saya sedang error. Ada chat di situ, saya dikirimin chat sama Eliana, jadi mikrofonnya ini. Oh gitu ya, oke deh. Kita nggak bisa ini juga ya kalau mikrofonnya sedang error, nggak bisa ya. Kita ganti ya Eliana ya, ganti yang lain ya. Oke, Mas perempuan aja. Vidya Adining apa nih? Vidya Adining. Vidya mana? Vidya nama lengkapnya Adining Tias ya. Iya, Pak. Silakan Vidya. Vidya di mana ini? Kenapa, Pak? Vidya ada di daerah mana? Ini
nggak kena ke Semeru kan, apa gunung Semeru meletus enggak kan ya? Ada yang kena enggak ya? Alhamdulillah enggak sih Pak, saya di Bekasi. Oh, jauh. Bekasi jauh ya. Jauh. Iya Oke, Pak. silakan Vidya. Ya baik Pak, izin saya screen ya Pak. Silakan. Nah, sudah terlihat Pak? Ya. Ya, jadi dalam pengujian nilai tengah untuk 4 populasi dengan 4 sampel independen, tidak logis dan tidak sesuai jika kita tetap menggunakan hipotesis pengujian 2 sampel dengan menguji secara parsial setiap pasangan 2 sampel, karena nanti nilai tipe 1 errornya akan meningkat. Nah, nilai tipe 1 error yang secara real ini kita peroleh jika kita menguji 4 sampel independen dengan menggunakan hipotesis pengujian 2 sampel dengan menguji secara parsial setiap pasangan 2 sampel dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05, yaitu seperti ini Pak. Ada mu 1, ada 6 pasang nanti, ada mu 1 sama dengan mu 2, mu 1 sama dengan mu 3, mu 1 sama dengan mu 4, mu 2 sama dengan mu 3, mu 2 sama dengan mu 4, dan mu 3 sama dengan mu 4. Oke. Nah, nanti alfanya itu bisa dihitung dengan peluang X yang bernilai X lebih dari 1. Yaitu bisa dihitung dari 1 dikurangi peluang X-nya sama dengan 0. Yaitu bisa 1 dikurangi 6 kombinasi 0 dikali 0,05 pangkat 0 dikali 0,95 pangkat 6. Nanti dihasilkan 1 dikurangi 0,7351, nanti hasilnya sama dengan 0,2649. Baik, saya ini ya kasih sedikit catatan ya, Vidya ya dan teman-teman yang lain. Baik Pak. Jadi betul, jadi salah satu alasannya kenapa ini menjadi tidak logis dan tidak sesuai lagi karena type 1 errornya akan lebih besar dari yang misalnya kita kalau pakai alfa 5% gitu, sebenarnya nggak alfa 5%, jadi lebih besar dari itu gitu ya. Jadi akan meningkat memang betul. Nah, berapa nilai type 1 errornya? Type 1 error itu adalah peluang menolak H0, ya kan? Padahal H0 benar. Oke, gitu ya. Jadi X itu banyaknya kita akan menolak H0, X ya. Ya kan? Dari 6 kemungkinan, ini, 6 ada kita melakukan 6 pengujian kan ya? Jadi 6 ya. 6 pengujian itu mungkin semuanya terima H0 kan, betul nggak? Kalau semua terima H0 berarti yang ditolak nggak ada, ya kan? Berarti X sama dengan 0, ya kan? Kalau yang ditolak ada 1, berarti banyaknya yang ditolak ya, banyaknya H0 yang ditolak itu X ya, bukan alfa. Alfa itu peluang menolak H0 padahal H0 benar. Jadi di sini saya mengoreksi alfa itu banyaknya H0 yang ditolak. Jika H0 benar itu bukan. Maksudnya alfa itu peluang menolak H0, ya kan? Padahal H0 benar gitu kan maksudnya kan. Itu. Tapi yang banyaknya H0 yang ditolak itu X sebenarnya, ya. X itu ada X sama dengan 0 berarti semua H0 diterima kan kalau X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1 artinya dari 6 kemungkinan pengujian tadi itu ada 1 yang ditolak gitu kan. Ada X sama dengan 2 berarti ada 2. Nah, alfa itu adalah peluang minimal ada 1 H0 yang ditolak. Minimal kan ya. Minimal ada 1 H0 yang ditolak. Makanya peluang X lebih besar sama dengan 1 di situ. Jadi saya mau koreksi sedikit tentang kalimat alfa sama dengan banyaknya H0 yang benar, yang H0 yang ditolak jika H0 benar, ini enggak tepat. Maksudnya ini X, banyaknya H0 yang ditolak jika H0 benar kan, seperti itu. Sementara alfa adalah peluang melakukan atau menolak H0, ya kan, padahal H0 benar. Itu maksudnya ya. Betul nggak Vidya? Harusnya begitu ya Vidya ya. Iya Pak. Jadi itu koreksi saya ya. Jadi ini bisa mengurangi nilai walaupun jawabannya memang betul, ini peluang minimal ada 1 H0 yang ditolak itu nilainya ya kan 1 dikurang peluang X sama dengan 0 kan berarti minimal 1 tuh ada peluang X
sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3, sampai peluang X sama dengan 6, ya kan? Ya, saya kira gitu koreksi saya untuk nomor 1. Jadi sudah jelas ya. Jadi nanti cara menjawabnya begitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang yang lain ya, gantian, jangan Vidya aja. Nanti diborong sama Vidya yang lain jadi nggak kebagian ya. Oke, sekarang laki-laki ya. Kita minta bagaimana saya tahu bahwa dia laki-laki kalau dia nggak menampilkan videonya dari namanya ya. Namanya saya tebak-tebak nih laki-laki ya gitu. Nah, di kita ini nama laki-laki dengan nama perempuan bisa mengetahui orang ini laki atau perempuan dari namanya ya. Misalnya Rianto gitu, udah pasti laki ya. Kalau perempuannya Rianti, gitu kan? Ya, gitu. Oke, sekarang saya minta nih ya, siapa ya yang laki-laki ya? Hardi deh, Hardi. Halo Hardi. Iya, Pak. Hardi, silakan Hardi. Nomor 2 ya Hardi ya, silakan. Tentang korelasi kalau tidak salah ya Hardi, silakan dijelaskan dulu soalnya. Di share boleh jawabannya, Hardi. Belum saya tulis tangan, Pak. Kan nggak apa-apa. Tadi si ini ditulis tangan ya? Iya, belum saya tulis yang nomor 2-nya, Pak. Oh, karena nanti masih ngumpulkannya gitu, masih jam 10 gitu ya. Ya nanti ini dikumpul ya sebagai bukti kehadiran juga ya. Gitu. Jadi gimana jawabannya Hardi? Sebelum ditulis tangan berarti Hardi jawab apa ini? Soalnya aja di share soalnya nanti Hardi yang jawab. Bentar. Hardi tinggal di mana Hardi? Di Jawa Tengah, Pak. Ayo mana? Jawa Tengah di itu luas. Purworejo. Nah gitu, Purworejo. Nanti takutnya nggak di sekitar Semeru. Semeru di Jawa Timur ya, di Lumajang. Baik, silakan Hardi. Di zoom dikit bisa nggak Hardi di zoom supaya agak besar gitu. Nah gitu. Nah kan enak gitu Hardi ya. Silakan Hardi. Dalam statistika parametrik, ukuran asosiasi antar dua variabel biasanya diukur dengan Pearson correlation coefficient. Namun dalam banyak kasus, Pearson correlation coefficient tersebut tidak bisa diterapkan. Dalam kondisi yang bagaimana, Pearson correlation coefficient tidak logis dan tidak sesuai untuk diterapkan dalam kondisi tersebut. Alternatif ukuran asosiasi apa yang bisa digunakan untuk menggantikan Pearson correlation coefficient dalam konteks statistika non-parametrik? Ketika digunakan untuk uji statistik non-parametrik dengan data yang tidak berskala interval atau rasio. Nah, data itu tidak memiliki asumsi yang berdistribusi normal, dan ketika data tidak memiliki informasi parameter, alternatif ukuran asosiasi. Lalu untuk alternatifnya, yang digunakan adalah ukuran asosiasi rank Spearman. Hanya rank Spearman? Oke, jawabannya Hardi rank Spearman ya, rank Spearman correlation ya. Apakah hanya rank Spearman? Bagaimana kalau dia datanya nominal? Rank Spearman untuk ordinal bukan Hardi? Halo Hardi. Ya Pak, enggak hafal saya Pak. Hardi harus belajar ya, Hardi ya. Ya Pak. Enggak hafal tapi kan bisa dipelajari, jadi bisa ditengok-tengok, direview. Jadi dilihat kalau ini ya, jadi selalu siap sedia. Jadi saya tuh bisa memilih orang-orang yang nggak siap nih.
Ternyata Ardi nggak siap saya pilih. Jadi mohon maaf, mungkin saya bercanda itu ya, tapi sebenarnya saya nggak sengaja milih Ardi kan. Ternyata Ardi nggak siap ya. Yang kebetulan saya belum ngerjain yang nomor 2 soalnya Pak. Ya kok ya saya tahu gitu loh Ardi, kamu nggak bisa nomor 2 itu. Hebatnya saya ya. Enggak, ini bercanda-bercanda ya. Enggak, saya nggak tahu juga kalau Hardi nggak bisa, nggak belum jawab nomor 2. Seolah-olah kayak saya tahu aja tempatnya Hardi sana gitu. Saya ngintip-ngintip Hardi enggak lah. Ya, tapi ini kebetulan aja ya, faktor kebetulan saya itu ya oh ya tahu Hardi nggak bisa nomor 2, belum ngerjain nomor 2 gitu ya. Ya itulah ya namanya juga kita kan ya pakai perasaan gitu ya. Bisa ya. Oke, gitu Ardi nanti. Jadi yang lain gimana kira-kira? Ada gimana jawabnya ini? Ya oke lah. Taruhlah tadi argumen Hardi kan kenapa Pearson coefficient ya, Pearson correlation coefficient juga bisa dipakai ya. Pearson itu umumnya datanya memang harus continue ya, interval sampai rasio ya. Kemudian ada asumsi parametriknya ya. Distribusi normal mungkin datanya punya parameter tertentu ya. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa kan, bener ya Hardi ya. Apa yang bisa dipakai? Nah, ini yang tadi kita sampaikan tuh Hardi. Kalau Hardi mau lihat tadi summary-nya ya, yang ini ya. Ini kelihatan nggak Hardi? Halo? Kelihatan Pak. Lihat aja ini Hardi. Ini ada kalau dia mengukur asosiasi ya. Itu untuk non parametrik tuh ada kalau skalanya nominal nih Hardi ya, itu ada contingent coefficient ya kan. Nah baru kalau dia ordinal nih Spearman, Kendall ya, ada Kendall parsial ya, ada concordance Kendall gitu ya. Jadi ini ukuran-ukuran yang dipakai di non parametrik ya. Gitu ya Hardi ya. Dan lain-lain jelas ya. Itu cuman review aja untuknya. Oh iya ada. Ada yang punya jawaban berbeda? Oh ada ukuran asosiasi yang lain. Misalnya apa? Ada nggak ya? Soal yang lain ya. Baik. Jadi itu aduh, ini yang WA saya ada yang siapa nih? Lagi demam, kemudian lebih semen Muhammad. Ya, kalau lagi sakit mudah-mudahan ya lekas sembuh ya. Ini Muhammad siapa ini? Saya nggak baca lengkap ini soalnya di sini. Ya mudah-mudahan lekas sembuh. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah ini udah mulai ya. Kita soal nomor 3 ini sudah mulai menghitung ya. Menerapkan alat uji ya atau metode pengujian ya. Oke, sekarang ganti perempuan lah ya. Ganti ya. Saya laki perempuan lagi perempuan gitu. Supaya siapa mau sukarela yang perempuan? Ada yang mau sukarela? Saya tawarkan. Sukarela. Fitri. Fitri ini sukarela enggak sih tadi? Enggak ya, enggak RSN ya. Ya udah Fitri aja deh, Fitri Nurul ya. Silakan Fitri ya. Baik Pak. Izin share screen Pak. Silakan. Soalnya diketahui majalah Today melaporkan mengenai berbagai cara berkomunikasi di antara banyak kelompok. Setiap kelompok itu memiliki responden 500. Ditanyakan apakah ada hubungan antara kelompok umur dengan berbagai cara komunikasi yang mereka pilih dengan tingkat signifikansi 5%. Jawabannya untuk hipotesis H0 tidak ada hubungan antara kelompok umur dengan berbagai cara berkomunikasi. Terus H1-nya ada hubungan antara kelompok umur dengan berbagai cara berkomunikasi.
tingkat signifikansinya itu 5% atau 0,05. Statistik uji yang digunakan itu karena ditanyakan adanya hubungan itu digunakan koefisien korelasi kontingensi atau pakai chi-square. Hasilnya 52,661. Jadi dan chi-square tabelnya itu dilihat dari banyaknya kolom dikurangi 1 dikali baris dikurangi 1 itu 9. Chi-square tabelnya itu 16,92. Keputusannya karena chi-square hitung 52,661 lebih besar dari chi-square tabel, maka keputusannya tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan antara kelompok umur dengan berbagai cara komunikasi yang dipilih. Baik. Jadi kesimpulannya tolak H0 ya. Baik. Jadi ada hubungan cara komunikasi dengan tingkat umur ya. Soal umur ya, betul ya? Ya, Pak. Atau kelompok umur lah ya, kelompok umurnya ada yang baby boomer ya, kemudian ada mature, ada gen X sama sekarang udah gen Z ya. Sudah ada gen Z ya. Ya, gen Z. Baik. Jadi ada yang punya hitungan berbeda kah? Atau hasilnya berbeda? Jadi betul ya, ujinya pakai chi-square. Sebenarnya ini menguji hubungan ya bisa dicerminkan dalam bentuk kontingensi, tapi sebenarnya ya uji chi-square, uji ini ya, kalau nggak salah di kuliah ke berapa kita bahas ya, kuliah 8 ya kalau nggak salah, ada juga uji chi-square ya, untuk menguji kesamaan rata-rata atau kesamaan nilai tengah atau proporsi, tetapi kita bisa mirip juga dengan uji kontingensi yang tabel kontingensi atau cross step sebenarnya ya, yang kita gunakan untuk menguji apakah satu faktor dengan faktor lain itu berhubungan atau independen ya, dependen atau independen. Baik, saya kira cukup. Ada yang punya ini yang lain? Billy, ada komentar Billy? Enggak, Pak, hasilnya sama. Oke, jadi sudah tepat ya Billy ya. Jadi semuanya mudah-mudahan gitu ya referensinya. Jadi kita ini ketemu untuk klarifikasi aja supaya oh ya itu soal kategorinya ini. Baik, kita beranjak ke soal berikutnya ya. Kita ke tadi 3 soal. Sekarang soal keempat. Nah, soal keempat silahkan. Nah, ini soal keempat, nanti ujinya dijelaskan uji apa, ya kan? Kenapa menggunakan uji itu, gitu ya? Nanti ini bagaimana menjawabnya, ya? Tadi sudah perempuan ya, sekarang laki lah, gitu ya, ya kan? Ya, harus ganti-ganti ya. Oke, kita minta siapa nih ya? Mana nih? Kok laki-lakinya saya merasa dikit ya, lebih banyak perempuan ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. M. Khoir, siapa nih? Saya M. Khoiril siapa nih ya? Saya nggak. Coba M. Khoiril ini yang namanya M. Khoiri. M. Khoiril ya? Siapa ya namanya? Khairul, Pak. Oh, Khairul. M. Khairul, M. Khairul. M. Khairul di mana nih? M. Khairul Di Kediri, Pak. Insya Allah. Semeru nggak nyampe Kediri lah ya. Enggak, Pak, kalau rumah saya, Pak. Jauh. Kan Malang, Kediri baru ke Malang ya, jadi masih jauh. Ya. Silakan Khairul dijawab nomor berapa? Nomor 4 ya, soal nomor 4 ya. Kita punya berapa? 8 ya? 5, 6, 7, 8 ya. Ya. Nomor 4 sekarang ya. M-nya Muhammad kan ini? Iya, Pak. Muhammad Khairul, silakan.
Di Zoom atau Muhammad Khairul di Zoom ya, biar gede. Nah. Oke, ya sudah terlihat sih. Untuk nomor 4, pelatihan manajemen keuangan akan diberikan kepada staf di 3 divisi, divisi produksi dan keuangan. Sebelum pelatihan dimulai, panitia memberikan pretest untuk mengetahui intensitas pemahaman metode kuantitatif. Sebelum pengujian data sampel, pengelola berhipotesis bahwa kemampuan metode kuantitatif di semua divisi adalah sama. Jika terjadi perbedaan kemampuan, maka kepada peserta dari divisi yang kurang mampu akan ditempatkan dalam satu kelompok khusus. Panitia mengambil sampel dari calon peserta sebagai berikut. 7 orang dari divisi produksi, 8 orang divisi pemasaran, 6 orang divisi keuangan. Data skor test disediakan pada tabel berikut. Bentar, sampai di sini dulu Muhammad Khairul. Saya tanya, ini kasusnya, ini 3 sampel dependent apa independen? Independen, Pak. Independen, oke. Jadi gitu ya. Oke. Ini 3 sampel ya, 3 sampel independen. Lanjut, Khairul. Pertanyaannya, apakah sampel dapat menunjukkan perbedaan kemampuan staf dalam metode kuantitatif? Ujilah dengan menggunakan tingkat signifikansi 1%. Oke, saya menggunakan uji Kruskal, Pak, untuk sampel independen karena dan langkahnya seperti ini, menghitung rank-rank dari 3 divisi tadi dan terdapat rank kembar stil 5,5 ada kembarannya, 2,5 ada kembarannya. Lalu langkah 1 menentukan hipotesis tak ada perbedaan kemampuan pada staf dari 3 divisi, dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan kemampuan pada staf dari 3 divisi. Langkah kedua, saya melihat alfanya alfa 1%. Langkah 3, statik uji. Saya menghitung T besarnya, yaitu dijumlahkan jadi 24, dan saya menghitung sigma T per N pangkat 3 min N, saya dapatkan 1/385. Lalu ini saya faktor hitung, koreksi Thais kan ya? ya, iya Pak. Lalu saya menghitung dengan rumusnya, ini dapatkan hasil 5,75 sekian-sekian. Karena terdapat NC yang lebih dari 5, sehingga tidak bisa dilihat dari wilayah kritis di tabel untuk Kruskal, sehingga saya pakai chi-square. Dan nilai kritisnya adalah 9,21. Karena derajat bebasnya 2, 3 min 1. Kesimpulannya, karena H kurang dari square tabel, gagal telah H0. Dengan signifikansi 1%, terdapat cukup bukti bahwa kemampuan staf dari 3 divisi adalah sama. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya, Khairul ya. Jadi pakai uji namanya uji Kruskal-Wallis ya. Itu ya Khairul ya. Oke, tinggal nanti ini ujinya tepat apa tidak, gitu kan ya. Oke, pakai statistik H, kemudian dia bandingkan H-nya itu karena tidak ada di tabel gitu ya tadi ya, Khairul ya. Halo? Ya Pak, Muhammad, tidak ada di tabel Kruskal, jadi pakai KI. Kruskal nggak ada ya, akhirnya pakai chi-square. Chi-square. Oke. Baik, kalau ada komentar silakan ya. Kira-kira ada yang punya jawaban berbeda dari Khairul, Muhammad Khairul? Ada? Jadi ini udah bener belum nih Khairul ya? Udah ya? Udah bener ya? Kruskal-Wallis, yang jelas ini udah benar ya, independen, 3 sampel independen. Nah, tinggal nyocokin aja cara menghitung H-nya gitu ya. H-nya ada pengamatan kembar ya, ranking kembar ya. Gitu ya. Jadi dikoreksi dengan ranking kembar H-nya. Ngoreksinya kecil banget sih sebenarnya itu ya. 1/3 berapa? 85 ya. Atau berapa itu ya? Itu ya tidak terlalu banyak lah koreksinya ya, kecil nilainya itu. Gimana, ada yang berbeda?
Menurut Sita Alia Rutbah, gimana? Sudah sama jawabannya Sita? Sudah sama, Pak. Sama ya. Jubaidah sama Jubaidah. Sama, Pak. Oke. Yang perempuan ada 2 yang sama. Faiz Safik. Sama, Pak. Oh, sama semua. Jadi jawabannya udah ini ya. Ini ngitungnya pakai Excel apa kalkulator ini? Khairul? Saya pakai Excel, Pak. Oh, pakai Excel. Jadi risiko salahnya kecil lah ya, gitu ya, pakai Excel. Anda cocokkan juga dengan menggunakan, kan ada sekarang ya, pakai software pengolah data untuk uji non parametrik, ada kan ya? Coba dicocokkan nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Yang lain ada yang pernah nyocokkan? Enggak juga. Oh, lebih suka masih manual-manual aja ya. Memang kelebihannya non parametrik ini salah satunya kalau enggak ada teknologi komputasi udah bisa dilakukan lebih simpel. Makanya sekarang non parametrik itu hampir apa ya? Ya sebenarnya enggak jadi masalah teknis perhitungannya karena sudah ada software ya yang mengolah dengan prosedur yang seperti di ini. Bahkan kalaupun nggak ada softwarenya, Anda bisa bikin algoritma di program tertentu. Ada pakai apa ya software untuk pengolah atau untuk programming ya? Di SIS pakai apa ya? Khairul. Pakai apa biasanya Khairul kalau mengolah data? R, Pak. Pakai R. Oh, pakai R ya. Jadi di R juga bisa diprogram ya sebenarnya kalaupun nggak ada prosedurnya ya. Jadi bisa dibuat gitu. Baiklah, saya kira saya ya pertama yang penting kita tahu ini kasus apa gitu ya. Oh, independent sample gitu. Untuk uji apa kita ini? Ini uji kesamaan nilai tengah sebenarnya, kesamaan nilai tengah. Jadi kalau independen, di situ ada Kruskal-Wallis gitu kan ya, ada Kruskal-Wallis. Kalau sampai di uji urutannya, nilai tengah itu berurutan gitu dari yang kecil sampai yang bawah. Nah itu ada uji Page sama John Keir ya, uji John Keir sama uji Page. Nah, tapi ini bukan sampai ke sana, jadi memang Kruskal-Wallis ya. Saya kira itu ya catatan saya, yang penting Anda tahu. Jadi nanti kalau ketemu persoalan tuh selalu ini apa ini sampelnya independen apa independen ya. Kemudian ini kategorinya datanya ini nominal ordinal gitu kan. Atau dia bisa interval, tapi kalau di non parametrik kan akhirnya dikasih ranking juga gitu ya. Gitu. Baik. Saya kira sudah ya. Environmental, terima kasih. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita ke soal nomor 5 ya sekarang ya. Ke soal nomor 5. Oke. Silahkan soal nomor 5 ini uji apa ya. Tadi Khairul ya, sekarang siap-siap ya. Perempuan ya. Siapa mau secara sukarela? Yang mau raise hand aja, raise hand. Ada fasilitas raise hand kan ini? Ada tuh raise hand. Ya. Anda bisa raise hand ya kalau mau. Yang perempuan ya. Oh, nggak ada yang mau ya? Atau saya nggak lihat? Nah, mestinya kalau ini terlihat di saya nggak ada. Saya lihat-lihat nggak ada raise hand. Ya udah. Saya minta Dian Azizah. Dian Azizah. Silakan Dian. Dian masih di mute itu Dian. Maaf Pak, mikrofon. Oh, aduh, ini Dian Aziza. Saya tahu aja yang mikrofonnya rusak ya. Jadi 2 orang saya tunjuk mikrofonnya rusak. Kebetulan apa? Saya,
Pas banget gitu saya. Oke deh Dian, kalau begitu ya kita maklumi juga lah. Aprilianti aja, coba Aprilianti. Mudah-mudahan mikrofonnya nggak rusak ya Aprilianti. Silakan. Baik Pak, izin share screen Pak. Ya silakan ya. Alhamdulillah. Apa Ya. sudah terlihat Pak? Sudah. Soalnya masih hafal ya. Silakan soalnya ditulis. Sebentar Pak. Soalnya untuk nomor 5, perusahaan furnitur merancang 5 metode atau cara dalam pembuatan kursi sofa. Masing-masing metode disebut sebagai perlakuan 1, perlakuan 2, 3, 4, dan 5. Setiap perlakuan diulang 4 blok waktu, pagi, siang, petang, malam. Indikator produksi yang dicatat adalah waktu penyelesaian satu set kursi sofa. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu set kursi sofa dalam menit disediakan pada tabel. Kemudian pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan waktu penyelesaian satu set kursi sofa antar metode dan gunakan tingkat signifikansi 5%. Jadi saya menggunakan uji chi-square, kemudian untuk hipotesisnya H0-nya tidak terdapat perbedaan waktu penyelesaian satu set kursi sofa antar metode. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan waktu penyelesaian satu set kursi sofa antar metode. Kemudian untuk uji statistiknya dicari nilai observasi dan E-nya, terus didapat nilai chi-square hitungnya sebesar 4,22. Untuk wilayah kritisnya itu tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebasnya 12 didapat dari tabel 21,03. Jadi keputusannya gagal tolak H0 karena chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabelnya. Kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan waktu penyelesaian satu set kursi sofa antara 5 metode perlakuan berbeda. Begitu. Baik, kita coba Aprilianti, saya tanya ke teman-teman nih, coba dibawa ke atas dulu ya. Untuk persoalan ini, apakah tepat ya menggunakan uji chi-square? Uji chi-square itu datanya harusnya nominal ya. Ini datanya apa ya, Aprilianti ya? Datanya itu lama waktu kan ya? Ya Pak. Lama waktu itu dicatat dalam apa? Menit atau apa? Jam atau apa itu ya? Menit. Menit itu nominal atau rasio atau interval itu ya datanya? Itu yang harus di ini ya. Nanti Aprilianti harus memahami ya, chi-square itu untuk data nominal ya, datanya 10 sehingga bisa dibuat tabel. Sementara ini kan datanya ini menit ya, misalnya treatment 1 itu kalau dia mengerjakan pada pagi hari sekian menit, kalau mengerjakan siang hari sekian menit, petang siang. Jadi seperti ini treatment kan, perlakuan. Jadi kalau di parametrik ini tadi block design ya,
randomized block design ya. Jadi ini interval, skalanya rasio ya. Jadi ada yang bisa menjawab nggak? Misalnya siapa nih? Faiz, Syafiq atau siapa yang mau jawab? Faiz, gimana menurut Anda? Ya, Pak. Ya, gimana menurut Anda? Jawaban Aprilianti. Kalau punya saya pakai Friedman, Pak. Jadi menurut Syafiq ini pakai uji Friedman ya, two-way ANOVA ya, Friedman. Ya kan gitu ya Syafiq ya? Iya. Oke, jadi itu Aprilianti. Jadi komentar saya tadi ini datanya bukan nominal ya. Jadi oke, saya tanya lagi, siapa lagi? Fauzan, Faldi. Ya, Pak. Menurut Anda uji apa ini soal nomor 6 ini? Uji dependen, Pak, pakai Friedman. Oke. Sampelnya sampel dependen. Ya, gitu Pak. kan. Yang diuji nilai tengah kan, kesamaan nilai tengah antar treatment ya. Iya, Pak. Gitu. Oke ya, jadi udah mungkin yang lain-lain ya, mungkin sama. Jadi saya minta Fauzan deh menampilkan ujinya. Ini Aprilianti mohon maaf perlu dikoreksi ya. Ini ujinya tidak chi-square. Chi-square itu kalau dia datanya frekuensi kan, kategori kemudian dibuat tabulasi frekuensi gitu. Coba Fauzan, coba jawaban Anda ditampilkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, jadi karena tadi sampel dependen, jadi saya pakai uji Friedman two-way analysis. Nah, ini dari hasil penghitungan didapatkan nilai FR-nya itu 0,4102. Nah, untuk FR tabelnya 8,80. Nah, ini dihasilkan gagal tolakan 0, Pak. Ya, artinya apa kalau gagal tolakan? Artinya dengan tingkat signifikansi 5% terdapat cukup bukti bahwa tidak terdapat perbedaan waktu penyelesaian satu set kursi sofa antar metode. Ya, jadi rata-rata waktunya mau pakai treatment 1 ya, metode 1, metode 2, metode 3, metode 4 sampai metode 5 itu tidak berbeda gitu ya. Ini sampai dikontrol pengamatannya aja, kalau pagi gimana, kalau siang gimana, kalau apa nanti siang apa, sampai sore sama malam ya. Diulang, kalau ngerjakan siang jangan-jangan ada pengaruh waktu, pengaruh apa ya, pagi siang hari itu pengaruh, ternyata enggak juga gitu ya. Jadi oke, jadi gitu ya, jawabannya kita menggunakan uji Friedman ya, Friedman two-way ANOVA ya. Oke, soal nomor 5 tadi ya. Ternyata baru nomor 5 ya. Sekarang soal nomor 6 nih, soal lebih mudah ini ya, soal asosiasi. Silakan nomor 6. Tadi sudah perempuan ya, sekarang laki-laki ya. Oke. Siapa ini ya? Saya kayaknya laki-lakinya sedikit ya. Siapa nih? Ini siapa ya? Hitam nggak ada namanya ini ya? Hitam bintik putih nggak ada namanya nih. Siapa nih yang nggak ada namanya? Halo, nggak ada namanya dipanggil, nggak ada namanya. Anda lihat ya di layar itu ada hitam, ininya putih doang, tapi nggak ada namanya ya. Waduh, saya jadi takut nih. Ini ada tulisan Muhammad Ridho ya. Muhammad Ridho. Siapa nih? Muhammad Ridwan atau Muhammad apa nih? Ridwan. Muhammad Ridwan, silakan Muhammad Ridwan. Halo Muhammad Ridwan. Izin share screen, Pak. Silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi ini soalnya
soal nomor 6, telah dilakukan wawancara di kampus berkaitan dengan kompetensi dan minat berkarir kepada mahasiswa yang telah mendaftar ke suatu perusahaan. Tingkat kompetensi diberi skor antara 0 sampai 15, skor kampus. Setelah diterima di perusahaan individu yang sama, diberikan pelatihan manajemen trainee. Hasil evaluasi tingkat kompetensi setelah pelatihan diberi skor antara 0 sampai 10, skor trainee. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin kompeten. Apakah terdapat korelasi antara skor kampus dan skor training? Gunakan alfa 0,05. Di sini pertama, hipotesisnya itu H0-nya tidak ada hubungan antara skor kampus dan skor training. Yang H alternatifnya, terdapat hubungan antara skor kampus dan skor training. Alfa yang dipakai 5%, terus skor kampus dan skor training masing-masing di ranking. Didapat hasil sebagai berikut. Terus ada rank kembarnya juga. Terus dihitung nilai korelasi Spearman-nya dapat 0,7147. Terus keputusannya tolak H0 karena rank Spearman hitung lebih besar dari rank Spearman table 0,587. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti bahwa terdapat hubungan antara skor kampus dan skor training pekerja. Oke. Baik, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Tolong ditayangin lagi, Ridwan, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru, Ridwan ya. Kita sabar ya. Oke. Oke, kita lihat. Ada yang punya jawaban berbeda? Saya tanya deh, ada yang punya jawaban sama? Loh, jawaban berbeda sama-sama nggak ada yang jawab nih. Coba Iftitah Atiyah ya. Anda jawabannya sama nggak dengan Ridwan? Ya, sama, Pak. Sama, angkanya persis ya? Koefisien Spearman-nya RS itu 0,7147. Beda pembulatan, saya bulatkan jadi 0,715. Oh, ya wes sama berarti. Ya. Dan signifikan berbeda dengan 0 ya. Fania, jawabannya Anda Fania sama berbeda? Sama, Pak. Sama, oke, berarti benar ya. Udah 3 orang lah konfirmasi. Ya kalau salah berarti salah ngitung dikit-dikit. Rankingnya, ngasih rankingnya kan itu kuncinya di ranking, ada ranking apa kembar gitu ya, ada ranking kembar, ada. Nah ini yang perlu waspadai ya, ranking gini. Baik, saya kira sudah ya. Untuk soal nomor 2 itu korelasi Spearman ya. Kira-kira saya tanya nih ya, untuk soal nomor 2 itu, kalau Anda hitung dengan koefisien korelasi lain boleh nggak? Saya tanya tuh. Pakai misalnya Kendall, rank correlation gitu. Boleh nggak? Halo? Saya tanya ke siapa nih ya? Naufal. Boleh nggak Naufal kalau saya hitung pakai korelasi Kendall? Kalau menurut saya boleh, Pak. Boleh. Yang di sini kan ini kan Anda diminta terdapat korelasi ya. Korelasi ini bisa korelasi Spearman, bisa korelasi Kendall. Syaratnya apa sih korelasi Kendall? Syaratnya misalnya ya. Dia yang penting ordinal ya, kalau tidak salah ya. Ya, datanya ordinal kan. Ini ordinal bukan? Ya kan? Ordinal juga kan ya. Tapi nggak mungkin Kendall parsial ya. Kendall parsial itu biasanya ada 3 ya, 3 variabel, ini kan cuma 2 ya. Ya, jadi bisa juga pakai Kendall. Gitu. Tapi kalau pakai kontingensi koefisien, ya nggak tepat. Kenapa? Karena kalau koefisien kontingensi kontingensi ya, koefisien kontingensi itu dia skalanya nominal kan gitu ya.
Jadi ini ordinal jangan diturunin lah ke nominal. Kalau udah ada ordinal ya ordinal gitu ya. Jadi itu ya. Jadi untuk korelasi jawabannya seperti itu. Sekarang soal nomor berapa berarti ya? Tadi nomor 6 ya. Sekarang soal nomor 7. Ya kan? Ya. Nah, ini menarik nih nomor 7 ini. Ini analisisnya cukup dalam nomor 7 ini. Silakan nomor 7 ini tadi laki atau perempuan ya, saya lupa tadi. Ridwan tadi. Tadi Ridwan ya. Tadi Ridwan, sekarang perempuan saja ya. Siapa ya? Ada yang mau sukarela? Enggak ada. Mau terus ya? Enggak ada ya. Amanda aja deh. Silakan Amanda. Ya Pak, izin share screen. Ya, silakan Amanda. Nomor 7. Sebentar. Oke. Iya Pak. Yes. Oke, silakan. Iya, 7 yang A. Iya, soalnya belum. Saya bacakan soalnya dulu. Seorang peneliti ingin mengetahui preferensi masyarakat terhadap bukan yang ini deh. Iya benar. Benar. Data yang diperoleh dari sampel acak sebanyak 45 responden dengan berbagai karakteristik pendidikan dan status bekerja. Pendidikan dikategorikan jadi 4, yang 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 lebih dari SMA. Status bekerja dibagi menjadi 2, yaitu bekerja dan tidak bekerja. Setiap responden ditanyakan urutan kesukaan terhadap tayangan televisi. Mereka memberikan ranking 1 untuk acara yang paling disukai dan 4 yang paling tidak disukai. Data yang diperoleh disajikan pada tabel nomor 7 berikut. Pertanyaannya, dengan tingkat signifikansi 5%, peneliti ingin mengetahui untuk yang A, apakah terdapat hubungan antara pendidikan terhadap status bekerja. Untuk yang B, apakah responden memiliki kecenderungan yang sama terhadap tayangan televisi. Ini yang pertama, hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan status bekerja. Hipotesis satunya terdapat hubungan antara pendidikan dan status bekerja. Ini dibuat tabel kontingensinya dulu Pak, terus habis itu dihitung. Ini uji apa namanya? Uji ini Pak, apa? Ini hubungan kan ya, hubungan. Berarti kontingensi ya, karena dia nominal kan ya. Iya Pak. Betul nggak? Nominal kan, pendidikan itu nominal ya. Kalau itu nominal, ada 1-2-nya ini bekerja sama tidak bekerja kan ya, nominal ya. Iya Pak. Jadi kalau dia dianalisis hubungannya berarti dengan menggunakan kontingensi ya. Iya Pak. Kalau kontingensi mengujinya pakai chi-square ya. Ini ada koefisien kontingensinya berapa C-nya? C-nya 0,1363. Oke. Chi-square-nya kecil ya. Chi-square-nya ya? iya, chi-square 0,8523. Oke. Kemudian cara menghitung chi-square-nya udah betul belum ya? Udah ya. Harusnya antara observasi dengan expected kan ya dibandingkan ya. Iya Pak. Oke, secara substansi cara pengujiannya sudah oke. Maksudnya pakai ini ujinya. Cuman kita mungkin kita tanya yang lain ya, apakah perhitungannya sudah benar atau tidak. Oke, kita tanya dulu ke siapa nih ya? Kita tanya dulu ke Albert ya, Albert. Gimana, Albert?
Maksudnya gimana, Albert, salahnya? Satu itu SD, SD apa SMP gitu ya, satu ya. Oh, jumlahnya enggak sama 45. Ini 23 sama 22 ya, yang kategori pendidikan bekerja tidak bekerja. Satu bekerja apa tidak bekerja nih, Amanda ya? Satu itu dia bekerja, Pak. Bekerja. Dua tidak bekerja ya. Jadi yang bekerja 23, yang tidak bekerja 22, total 45. Gitu. Nah, Chi-square-nya nanti dihitung ya. Ini selisih aja ya. Ya kan ada ini frekuensi observasi kan yang tebel ini, yang dalam kurung kecil-kecil ini frekuensi expected ya. Ini expected, Pak. Tapi kayaknya di scan-nya jadi ngeblur soalnya beda warna. Oh, iya. Oke. Baik. Oke, Albert sudah konfirmasi. Ternyata Albert sedikit kepleset ya. Saya tanya ke Ratih Rodia. Iya, Pak. Gimana, Ratih? Saya bedainnya tabel pendidikannya itu, Pak. Jadi ke samping gitu pendidikannya, sama bekerja sama tidaknya itu ke bawah. Tapi hasilnya akhirnya sama, Pak. Gagal tolak. Berarti nggak masalah ya, itu masalah cuman baris kolom tabelnya. Anda putar 90 derajat nanti dapat tabel yang sama ya kan? Ya, Pak. Maaf, Siti Rodia ini di mana ini kayaknya kabut gitu. Saya takut deket Semeru bukan enggak ya? Enggak, Pak, enggak. Ini backgroundnya di Ini gorden, Pak. Oh, maaf kira ini tuh di kebun atau di mana gitu kayak pohon-pohon hijau-hijau ya ternyata. Maaf ya. Baik, Rodia makasih. Oke, ada lagi saya konfirmasi. Pak. Ya, Tita. Itu nilai EIJ-nya ada satu yang kurang dari 5, Pak. Harusnya digabung enggak ya? Kalau kurang dari 5 harusnya digabung ya? Iya, Pak. Kalau uji Chi-square harusnya begitu ya? Menurut Tita harusnya digabung? Iya, Pak. Kalau punya saya digabung. Ya, kalau digabung mempengaruhi kah hasilnya? Beda di perhitungannya, beda dikit aja, Pak. Punya saya 0,8. Chi-square-nya ya? Iya, Pak. 0,809. Mana, Pak? Enggak. Ya, tapi benar ya, kalau kita ingat dulu waktu uji Chi-square yang sebelum-sebelumnya ya dulu ya, kalau selnya itu dia sedikit gitu ya, itu digabung ya. Jadi mungkin, tapi hasilnya kesimpulannya sama kan ya, Dita ya? Iya, Pak, sama. Jadi yang kurang dari 5 itu di mana expected-nya itu? Ada di ini, Pak, yang 5 ini nih, yang satu pendidikan 1 status bekerja 2. Ya. Oke. Ya, Albert gimana? Ya. Hah? Nanti dicek lagi ya, dicek lagi. Tapi sebenarnya ya nanti dalam ini kebetulan kan ya sedikit ya, sampelnya 45 lah untuk uji Chi-square itu sedikit. Ya aturannya memang harusnya kalau dia ada sel yang kecil ya, itu digabung ya, digabung ya. Kalau ada satu sel yang di bawah 5 ya, seingat saya di bawah 5 sih memang. Nanti dibuka lagi ya. Ini teknisnya. Baik, itu rincian-rincian yang perlu kita perhatikan juga ya. Sekarang Amanda dilanjut ke soal B. Yang B ya, Pak. Yang B. Ini, soalnya Pak. sama tapi yang ditanyain tapi yang ditanyain itu beda. Yang ditanyain
apakah responden memiliki kecenderungan yang sama terhadap tayangan televisi. Ya. Ini saya pakainya yang Friedman, Pak. Pakai apa? Pakai Friedman. Friedman test, two-way. Ya. Oh, oke. Ini Jadi dapat kesimpulannya. nilai Friedman-nya 10,413, terus dibandingkan di chi-square tabelnya 7,815, terus keputusannya tolak H0. Simpulannya dengan tingkat signifikansi 5% terhadap cukup bukti untuk menyatakan bahwa responden tidak memiliki kecenderungan yang sama terhadap tayangan televisinya. Oke. Jadi di situ ada yang cenderung suka nonton berita, reality show, sinetron, musik gitu ya. Ini ranking ya, ranking tayangan. Berarti dia rankingnya itu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 semua ya berarti ya. Iya, Pak. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat itu apakah mempunyai kesamaan ya, kesamaan ranking antar tayangan ya, tayangan televisi. Itu ya kesamaan ranking. Jadi H0-nya apa? Responden memiliki kecenderungan sama terhadap tayangan TV. Oke, lawan hipotesis tidak ada ya? Tidak. Baik. Oke, kemudian dia pakai Friedman ya. Pakai Friedman ini berarti dia ordinal paling tidak ya? Iya. Pakainya ordinal. Dan sudah benar ya, ranking kan ya, ordinal ya. Oke. Sehingga dihitung Friedman tesnya ketemu dan kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya dapat cukup bukti menyatakan bahwa responden tidak memiliki kecenderungan yang sama. Jadi beda ya, H0 ditolak ya? H0 ditolak, Pak. Oke. Kita coba konfirmasi ke teman yang lain ya. Mungkin ini kan saling koreksi. Jadi kalau ada yang punya jawaban berbeda, silakan. Ada yang punya? Saya izin, Pak. Al-Hafiz, ya silakan Al-Hafiz. Saya kan pakai ini, Pak, Kendall asosiasi Kendall tahu konkordansi itu Pak, yang W. Tahu konkordansi pakai W, dan itu berarti masangin sepasang gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu saya coba pakai itu, dapatnya itu hasilnya sama FR-nya. Kalau di sini kan 10,413, bisa di jawaban saya juga 10,413, tapi beda metode gitu. Jadi statistiknya sama tapi metode beda gitu. Oh gitu. Kok bisa sama ya Kendall tahu dengan Friedman ya? Gitu ya. Jadi berarti sebentar, Kendall tahu itu Anda ngukur konkordansi antar lihat asosiasi, Pak, asosiasi iya, antara. Iya kan? Dia kan ngitung W kan ya, artinya kan pakai W ya statistiknya ya. Iya kan? Iya, W, ya Kendall W, maaf. Nah, Kendall W kan, saudara pakai W dan dapat ya ukurannya sama ya. Oke. Jadi bisa juga ya pakai ini ya Kendall W ya. Jadi pertanyaannya jadi dia memiliki, kalau kecocokan dia antara tayangan reality show, antara berita dia cocok ya, berarti dia sama ya sebenarnya kecenderungannya gitu kan, sama aja ya. Gitu. Jadi bisa ya didekati dengan jadi jawaban Muhammad Al-Hafiz dia didekati dengan Kendall W ya, concordance Kendall W ya. Jadi hasilnya kok bisa ya sama ya, W-nya sama dengan FR sama gitu ya. W-nya itu 0,077, terus kan karena dia sampelnya besar, jadi kita pakai chi-square K kali N-1 kali W, dan hasilnya itu 10,413 sama kayak jadi dikonversi ke chi-square ya. Ya, Pak. Baiklah, sebenarnya ini mirip-mirip ya jadinya di chi-square, tapi datanya ranking. Ada yang punya jawaban berbeda? Jadi ini oke, gitu ya, jawab dengan ini. Nah, jawabannya siapa tadi, Muhammad Al-Hafiz pakai konkordansi Kendall W ya, itu juga
bisa digunakan. Karena memang sama ya, konkordanti kendala itu mengusung asosiasi secara simultan ya di antara 4. Ini ada 4 kan, 4 berita, reality show, berita, apalagi tadi itu ada 4 ya. Kalau misalnya dia saling cocok gitu ya, saling cocok itu berarti terima H0 kan, berarti dia sama gitu ya kecenderungannya. Tapi kalau dia tidak saling cocok ya berarti misalnya H0 ditolak kan, tidak saling cocok ya, itu berarti ya kecenderungannya tidak sama gitu. Baik, ada lagi? Amanda, terima kasih sudah memberikan penjelasan dan jawabannya ya. Tapi ya silakan, ada komentar? Nggak ada ya. Oke, kita tinggal berapa berarti? Udah ke-7 tadi ya. Ke-7 berarti tinggal 1 dong ya. Nah, tinggal 1 ya. Kita bahas yang terakhir ya. Yang terakhir, saya minta di STIS ini memang banyak perempuan ya. Rifki deh, Rifki ya. Silakan Rifki, ditutup Rifki nanti sekalian dengan doa penutup ya nanti Rifki ya. Ya Pak, sebentar. Ini Rifki sudah siap mengadakan ini ya, podcast ya Rifki ya, podcast. Jadi kelihatan ya Pak dari headset ya Pak. Dan ini suaranya lebih mantap lagi tuh di podcast saya udah. Iya Pak, Oke, tinggal silakan. cari pendampingnya. Ya Pak, izin saya sekalian ya Pak. Kamu sering bikin podcast nggak? Enggak Pak. Bikin podcast statistik gitu, statistik non parametrik gitu. Oke, silakan Rifki. Ya Pak, saya baca soal dulu ya Pak. Yes. Sebuah perusahaan melakukan uji pasar terhadap minuman ringan baru dengan 3 rasa berbeda, yaitu ada rasa jeruk, apel, dan mangga, di beberapa toko terpilih selama 1 bulan. Setiap minuman ringan tersebut dijual dalam 4 kemasan yang berbeda, yaitu kemasan kotak 200 ml, kemasan kotak 400 ml, kemasan botol 200 ml, dan kemasan botol 400 ml. Nah, untuk tabel berikut catat penjualan yang dicapai dalam ribuan unit menurut jenis, rasa, dan kemasan. Nah, untuk pertanyaan top A, uji hipotesis 0 atau H0 bahwa tingkat penjualan dari 3 jenis rasa minuman ringan tersebut adalah sama. Gunakan taraf nyata 5%. Ya, di sini saya identifikasi dulu H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan penjualan berdasarkan rasa, dan hasilnya terdapat perbedaan penjualan berdasarkan rasa. Nah, di sini saya menggunakan uji Friedman ya, karena sampelnya dependen. Jadi ini untuk RJ-nya 98,5, 4,5, dan 11, dan RJ kuadratnya itu 72,25, 20,25, dan 121. Lalu ini karena ada ranking yang sama, jadi ada faktor exit size di rumusnya, sehingga hasil yang didapat FR sama dengan 5,73. Kemudian untuk ini sampel ini karena terdapat dalam tabel ya, FR table, yaitu dengan N sama dengan 4 dan K sama dengan 3, V-value-nya didapatkan, ini saya pakainya range ya Pak, soalnya di tabelnya itu nggak ada yang pasti gitu, cuma ada antara berapa ya? V-value-nya ya, V-value. Iya, jadi nggak pasti gitu Pak, berapa itunya, nggak ada kayak angka pastinya. Bisa ambil dari harga range aja, dari 4,5 sampai 6, dan V-value-nya 0,09 sampai 0,125. Lalu 0,069. Ya, 0,069 dan sampai 0,125.
Lalu dibandingkan dengan tingkat signifikansinya atau alfa, ternyata p-value-nya lebih besar dari alfa, yaitu gagal tolak 0. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan dari tiga rasa adalah sama. Oke, Ini lanjut ya. Oke. Untuk yang B, itu uji hipotesis 0 atau H0 bahwa tingkat penjualan dari keempat kemasan minuman ringan tersebut adalah sama. Lalu saya identifikasi terlebih dahulu untuk uji hipotesisnya, itu H0 tidak ada perbedaan penjualan berdasarkan kemasan, dan H1-nya terdapat perbedaan penjualan berdasarkan kemasan. Nah, ini sama pakai uji Friedman, habis itu saya balik gitu, Pak. Ya. Untuk kolom itu sebenarnya ini harusnya yang kemasan. Karena saya malas, jadi saya pindahkan ke kiri saja RJ-nya. Oh, oke, nggak masalah. Ini kan tadi di bawah. Ya, nggak masalah ya. Nah, jadi untuk RJ-nya sebenarnya 9, 8, 6, dan 7, lalu RJ kuadratnya ada 81, 64, 36, dan 49. Lalu karena ada perubahan gitu, yang dari baris ke kolom dan ke baris, ternyata di tabelnya itu tidak, tabel rankingannya itu tidak ada yang sama. Jadi di FR itu tidak memakai yang ada faktor koreksinya atau TICE, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kebetulan lagi hasilnya ini ada di tabel gitu, dengan N sama dengan 3 dan K sama dengan 4. Dan kebetulan ini terdapat di tabel gitu, akurat, tidak ada range yang seperti tadi yang di nomor A. Nah, terdapat 0,91 untuk p-value-nya. Nah, p-value-nya itu dibandingkan dengan alfa atau tingkat signifikansi, dan hasilnya lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu gagal tolak 0. Dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti bahwa tidak ada perbedaan penjualan berdasarkan kemasan. Seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih Rifki. Saya kembalikan ke teman-teman, gimana jawaban Rifki ini? Ada komentar? Ada yang punya jawaban berbeda? Yang jelas, skala datanya itu sudah interval sebenarnya sampai rasio ya. Itu yang digunakan kan ini penjualan ya, banyaknya penjualan kan ya. Ya, jadi penjualan dalam ₹1.000 itu sudah berarti dia rasio lah skalanya ya. Sebenarnya bisa kalau distribusinya diyakini normal ya pakai two-way ANOVA ya kan? Ya sama ya, two-way ANOVA ya. Tapi kalau nggak ada distribusi akhirnya dibawa ke uji yang setara dengan non parametrik ya, yaitu two-way sebenarnya ini ya. Ada 2 faktor ya, faktor kemasan sama faktor rasa gitu kan. Jadi Friedman akhirnya, Friedman two-way ANOVA itu ya. Nah, jadi benar ya. Ada yang punya jawaban berbeda? Tidak ya? Tidak. Semua sama. Sudah, benar berarti. Oke, Rizky, terima kasih banyak. Ya Pak, mungkin satu lagi Pak. Izin tanya yang tadi tentang soal A itu kan p-value-nya itu kan nggak ada yang pasti Pak, pakai interval. Apakah itu boleh diperbolehkan atau gimana? Kan itu kalau kita pakai alfa 5%, taruhlah ambil yang paling bawah tuh ya, yang 0,6 tadi, yang 0,06 itu ya, itu kan memang lebih besar sebenarnya ya, itu aja lebih besar kan gitu ya, ya enggak? Jadi kalau pada level 5% ya alfanya lebih kecil daripada p-value sebenarnya, p-value minimal yang ada terjadi di statistik itu kan ya. Jadi memang kesimpulannya ya gagal tolak 0. Ya. Pak. Ya, silakan. Saya mau Nazala ya. Jawaban saya tuh yang punya Rifki tuh pakainya krusial. Wallis. Iya, krusial Wallis. Wallis, bukan krusial ya. Krusial Wallis. Itu karena menurut saya datanya itu independen. Tuh jawabannya Rifki gimana? Ya independen nggak? Keputusannya sama Pak. Ya iya, harus sama.
Tapi kan masalah prinsip ini, masalah pengujiannya. Ini prinsipnya Kruskal Wallis, sampelnya independen, apa sampelnya dependen? One way apa two way? Gitu. Kruskal Wallis itu one way ANOVA. Kalau si siapa namanya, caranya ya di parametrik. Kalau Friedman itu two way. Iya Pak, jadi saya tuh menghilangkan, misalnya yang ditanya tuh kemasan, berarti saya tuh menghilangkan yang rasanya gitu Pak. Kalau yang rasa saya menghilangkan kemasannya, jadi menurut saya itu one way. Gimana Rifki? Anda bisa menyanggahnya, Rifki? Sebenarnya saya juga awalnya sama kayak Tara, Pak. Tapi entah kenapa ambilnya yang Friedman. Saya juga ngelihat soal di nomor 5, Pak. Mirip-mirip dikit soalnya. Soal nomor 5 mirip. Nomor 5 miripnya, sebentar. Nomor 5 itu, nomor 5 tadi pakai Friedman ya? Iya, Pak. Karena kalau dia diamati misalnya treatment 1 gitu, diamati pagi, treatment 2 harus di pagi juga kan pembandingnya kan. Jangan sampai treatment 2 ngamatin di siang hari sebagai pembanding, kan enggak kan, harus begitu kan, harus pasangan ya. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi yang kalau misalnya kotak 200 mili di treatmentnya pakai yang masukin jeruk gitu. Habis itu iya. Apalagi apel. Saya mikirnya tadi yang kedua kayak gitu. Tapi yang pertama juga pikirnya kayak si Tara. Atau nggak salah. Jadi oke, saya putuskan pakainya yang Friedman. Yang benar Tara apa Rifki? Yang benar Tara apa Rifki? Ya, saya kasih catatan di sini ya, Friedman tuh ya, Nova. Udah lihat saya share ini? Halo? Sudah, Pak. Nah, kenapa ini Friedman tuh ANOVA, ya kan? Karena ini salah satu faktor yang harus diperhitungkan juga ya di kemasan ini. Jadi ketika kita menguji rasa sama, maka ketika rasa jeruk, apel, mangga ini harus diambil dari kotak yang 200 sama, harus diambil dari kotak sama. Jangan sampai ketukar ini diambil gitu. Jadi dia perpasangan itu ya, dependence gitu ya. Jadi ini sama ini independen. Kenapa harus sama-sama kotak 200 mili kan? Nggak boleh kita nganalisis 57 di sini, kotak 400 nggak bisa. Jadi kalau ini diabaikan, ya kita pakai Kruskal Wallis, ya itu seolah-olah menganggap itu independen, padahal dia independen. Jadi Rifki yang lebih tepat ya. Gitu. Oke ya, Tara ya, paham? Mudah-mudahan bisa lebih clear ya. Nanti jangan sampai keliru lagi. Oke? Tara bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, itu yang penting itu. Baik. Oke, kalau sekarang gimana? Udah selesai semua ya berarti ya? Saya 8 soal itu. Jadi, kalau sudah, sekarang Anda sudah ibarat mau bertanding, ketemu dengan lawan kompetisi di ujian akhir ya, ujian akhir semester itu minggu depan ya ujiannya ya. Ujian kapan ya Anda ya? Albert, kapan ujian Albert? Minggu depan udah ujian ya. Nah ini seperti berlatih ya, tanding ya. Wah ini sparring dengan soal-soal yang sebagian ada soal tahun lalu sebenarnya. Ya, sebenarnya ada soal tahun lalu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini Anda terlatih, strateginya ini jawab soal yang ini seperti ini. Jadi harus diidentifikasi dulu kan. Ini kasusnya kasus